warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry. Bersama dengan saya Kak Eva Sari, mahasiswi Tadris Kimia IAIN Tulungagung. Sahabat kimia, video kita kali ini akan membahas materi tentang kesetimbangan kimia. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena akan menjadi dasar untuk bab yang lainnya seperti kesetimbangan asam basa dan kelarutan. Apa itu kesetimbangan kimia? Yuk kita pelajari pada video pembelajaran kita kali ini. Reaksi kesetimbangan kimia yaitu reaksi yang hasilnya dapat membentuk zat bereaksi kembali. Reaksi ini disebut dengan reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik. Materi kita kali ini akan membahas subbab penentuan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Kp, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc. Harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dihitung berdasarkan hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi per reaksi setelah tiap-tiap zat dipangkatkan dengan koefisiennya. Menurut persamaan reaksi kesetimbangan, untuk reaksinya sebagai berikut. Reaksi Ma ditambah Nb sama dengan Pc ditambah Hd yang mempunyai persamaan tetapan kesetimbangan sebagai berikut. Kc sama dengan C pangkat P dikali D pangkat Hi dan dibagi dengan A pangkat M dan N pangkat B pangkat N. Ada poin penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu spesi atau zat yang terlibat dalam reaksi persamaan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc. Hanya spesi yang berfase gas dan larutan. Sementara untuk fase padat dan cair tidak dilibatkan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Yang kedua, kita akan membahas tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Kp. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial yang dihitung menggunakan hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi setelah tiap-tiap gas dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Sedangkan tekanan parsial sendiri adalah tekanan bagian tiap-tiap gas. Untuk reaksi dan tetapan kesetimbangan tekanan parsial dapat dilihat di PPT ya. Nah, ada beberapa catatan pada tetapan kesetimbangan parsial. Yang pertama, spesi kimia yang ada dalam persamaan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial Kp hanya spesi yang berfase gas. Jumlah tekanan parsial P tiap-tiap gas merupakan tekanan parsial total suatu campuran gas. Adapun hubungan antara Kc dan Kp sebagai berikut. Sudah dituliskan ya rumusnya di PPT, di mana Kp sama dengan Kc R dikali T pangkat delta N. Yang pertama delta N adalah C ditambah D dikurangi A tambah B, di mana jumlah mol gas hasil reaksi dikurangi jumlah mol gas per reaksi atau sama dengan jumlah koefisien gas kanan dikurangi dengan jumlah koefisien gas kiri. Sedangkan R adalah tetapan gas ideal 0,821 liter atm mol min 1 pangkat K min 1. Untuk T sama dengan suhu dengan satuan Kelvin. Yang harga Kc akan sama dengan harga Kp jika harga delta N adalah 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama ada konsentrasi. Pengaruh konsentrasi ini apabila konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperbesar. Sebaliknya, jika konsentrasi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya diperkecil. Perlu diingat, perubahan konsentrasi tidak mengakibatkan perubahan harga K. Yang kedua, suhu.
Perubahan suhu berpengaruh pada kesetimbangan eksoterm dan endoterm. Kenaikan suhu mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Sebaliknya, penurunan suhu mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Berbeda dengan pengaruh konsentrasi yang tidak mengakibatkan perubahan harga K, pada pengaruh perubahan suhu mengakibatkan perubahan harga K. Pada reaksi endoterm, delta H lebih besar daripada 0. Peningkatan suhu mengakibatkan harga K semakin besar, sedangkan penurunan suhu mengakibatkan harga K semakin kecil. Kemudian, pada reaksi eksoterm, delta H lebih kecil daripada 0, di mana peningkatan suhu mengakibatkan harga K semakin kecil dan sedangkan penurunan suhu mengakibatkan harga K semakin besar. Yang ketiga ada tekanan dan volume. Pengaruh tekanan berkebalikan dengan volume, di mana apabila tekanan diperbesar, volume akan mengecil dan kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlahnya koefisien lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volume akan membesar dan kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih besar. Perubahan tekanan dan volume tidak mengakibatkan perubahan harga K. Yang keempat ada katalis. Penambahan katalis tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, akan tetapi katalis dapat mempercepat tercapainya kesetimbangan. Nah, sahabat kimia, itu tadi materi mengenai kesetimbangan kimia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.